A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wal fujur yahdi ilan nar. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas masing-masing. Untuk itu, marilah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Setiap manusia pasti menginginkan keselamatan, kebahagiaan, baik dia di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak seorang pun manusia yang menginginkan kesengsaraan, tapi semua manusia pasti ingin mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka salah satu jalan untuk mencapai keselamatan itu diantaranya adalah sifat jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji. Jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi, bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna sifat jujur itu. Apalagi perkara kejujuran merupakan perkara yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak, ataupun muamalah, ataupun perkara jual beli.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang bersifat dengan sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah bagi orang yang mempunyai sifat jujur. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dengan sesama, dan jujur kepada diri sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasalah kalian jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang selalu bersifat dengan sifat jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta. Ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah sebenarnya makna daripada sifat jujur ini? Mungkin pendengar Raw FM sering kita mendengar kalimat ataupun kata dengan kata jujur, amanah jujur. Ini merupakan salah satu sifat daripada seorang rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar dan jujur. Seseorang yang mengucapkan satu perkataan sesuai dengan kenyataan, maka orang itu disebut dengan bersifat jujur. Tapi sebaliknya, apabila perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu dinamakan dengan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Seseorang yang berbuat riya, artinya orang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan ataupun amal supaya dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Lawannya ikhlas, mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ikhlas. Tapi kalau mengharapkan pujian dari manusia, itu namanya riya. Jadi seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam batinnya. Demikian juga seseorang yang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya, ataupun pura-pura. Jadi tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku-pelaku bid'ah secara lahiriah,
tanpa sebagai seorang pengikut Nabi, tetapi hakikatnya dia menyelisih beliau. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seseorang yang beriman, sedangkan dusta merupakan sifat orang yang munafik ataupun orang yang berpura-pura. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, iman azasnya adalah kejujuran ataupun kebenaran, dan nifak azasnya adalah kedustaan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan saling bertentangan satu sama lain. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seseorangnya hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujuran dan kebenaran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaum yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Di ayat lain, surah lain yaitu surah Az-Zumar ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apakah keutamaan ataupun kemuliaan bagi seseorang yang bersifat dengan sifat jujur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu bersifat dengan sifat jujur, karena kejujuran merupakan muqaddimah ataupun pembukaan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak yang mulia. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebajikan, ketaatan kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sifat jujur merupakan alamat keislaman, timbangan keimanan, dasar agama, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat jujur. Baginya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat daripada segala keburukan. Pendengar Raw FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran senantiasa mendatangkan keberkahan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis dari Hakim bin Hizam tentang perlunya sifat jujur dalam hal bermuamalah ataupun berjual beli. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Si penjual dan si pembeli diberi kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah. Ini keutamaan bagi orang yang bersifat jujur
akan mendatangkan keberkahan. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Sebaliknya, jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapus dari keberkahan. Artinya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang penjual dan pembeli dituntut untuk bersifat dengan sifat jujur, mengatakan dengan sebenarnya keadaan barang yang akan diperjualbelikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini merupakan bukti yang nyata kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah ataupun jual beli dengan orang lain. Alhamdulillah, rezekinya lancar-lancar saja. Tentu dengan demikian orang lain akan berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. Kenapa? Karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemuliaan dan nama yang baik. Dengan begitu, sempurnalah baginya kebahagiaan dunia dan akhirat karena sifat kejujurannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tidaklah kita dapati seseorang yang jujur melainkan orangnya lain senang dengan orang yang bersifat dengan sifat jujur. Baik dia teman maupun lawan merasa tentram dengannya. Berbeda sekali dengan seorang yang pendusta. Ya, berbeda sekali dengan orang pendusta. Temannya sendiri pun tidak merasa aman, apalagi musuh dan lawannya. Alangkah indahnya ucapan seseorang yang bersifat dengan sifat jujur, dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta ataupun pembohong. Orang yang jujur akan diberi amanah, baik dia berupa harta, hak-hak, dan juga rahasia-rahasia. Bagi orang yang bersifat dengan sifat jujur, kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan, kejujurannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat menyelamatkannya. Makanya tadi judul materinya, jujur adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, seorang pendusta sebiji apapun, sebiji sawi pun tidak akan dipercaya. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya, tidak akan mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. Dengan kejujuran, maka sahlah perjanjian dan tenanglah hati. Barang siapa yang jujur dalam berbicara, dalam menjawab sesuatu pertanyaan, dan memerintah kepada yang makruf ataupun yang baik, dan melarang dari yang mungkar, membaca, berzikir, dihormati dan dipercayai oleh orang lain. Kesaksiannya merupakan kebenaran. Hukumnya adil, muamalahnya mendatangkan manfaat. Majelisnya memberikan perbuatannya melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia dalam salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, diamnya, dan pembicaraannya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khianat.
tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, melaksanakan sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Dan tidak memperdulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya terhadap hartanya dan keluarganya. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup, pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal, dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, seseorang yang beriman dan jujur, tidak berdusta dan tidak mengucapkan kata-kata ataupun kalimat kecuali kebaikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk bersifat dengan sifat jujur dan berkata dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang mendengar yang benar. Maka kita cari kawan kita bersama orang yang bersifat dengan sifat jujur dan orang yang bersifat dengan sifat kebenaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalikal fawzul azim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'a hududullah alaihi faminhum man qada nahbuhu wa minhum may yantaziru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Kejujuran adalah salah satu jalan keselamatan. Tentu dalam hal ini ada beberapa macam sifat kejujuran dalam diri seseorang. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Dalam hal ini kembali kepada keikhlasan. Kalau sesuatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusakkan kejujuran niat, dan bisa pelakunya disebut dengan seorang pendusta. Jadi jujur dalam niat kembali kepada keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan itu disertai dengan niat. Maka Allah akan membalas pekerjaan kita atau amal kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka
seseorang yang berniat dalam hati dengan kejujuran, maka dia tergolong kepada orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Fahfaz lisanika wahtarib min lafzihi. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, karena keselamatan dan kecelakaan seseorang itu tergantung kepada lidahnya juga. Jadi mari kita camkan dalam diri kita untuk selalu bersifat dengan sifat jujur dalam ucapan. Artinya apa? Ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Harus sesuai perkataan, ucapan sesuai dengan perbuatan. Kemudian jujur yang ketiga yaitu jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contoh seperti ucapan seseorang, jika Allah memberikan kepadaku harta, aku akan menjalankan semuanya di jalan Allah. Maka yang seperti ini adalah tekad. Terkadang benar, tetapi ada kalanya juga ragu-ragu ataupun dusta. Kan? Jikalau Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakannya semuanya di jalan Allah. Tapi kalau sudah diberikan Allah harta, mungkin masih ragu-ragu untuk membelanjakannya semuanya di jalan Allah. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada juga yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. 3. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kemudian jujur yang keempat adalah jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batin, hingga tidak berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Jika sama antara batin seseorang hamba dengan lahiriahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, inilah hambaku yang benar dan jujur. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jujur yang kelima adalah jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi.
sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan, dalam rasa cinta dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuan daripada kejujuran. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya, maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat yang kami jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang selalu berbuat kebenaran dan kejujuran, niscaya ucapan, perbuatan, dan keadaannya selalu menunjukkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi untuk memohon kepadanya agar menjadikan setiap langkahnya berada di atas kebenaran. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi-sisimu kekuasaan yang menolong. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Hakikat kejujuran dalam hal ini adalah hak yang telah tertetapkan dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan sampai kepadanya sehingga balasannya akan didapatkan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan dan memuji mereka atas apa yang telah diperbuat, baik ia berupa keimanan, sedekah, ataupun kesabaran, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan benar. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, ataupun yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari penjelasan ayat 177 surah Al-Baqarah ini dapat dijelaskan dengan terang bahwa kebenaran itu tanpa dalam amal lahiriah dan merupakan kedudukan dalam Islam dan iman. Kejujuran serta keikhlasan keduanya merupakan realisasi dari keislaman dan keimanan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
bermanfaat bagi kita dan mari kita amalkan, yaitu mengenai sifat kejujuran, karena sifat jujur ini adalah salah satu jalan untuk mencapai keselamatan, dan orang yang bersifat jujur akan dipercayai oleh orang lain sehingga kita mempunyai kedudukan yang tinggi baik dia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar FM dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya di udara dan selalu mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.